Tata cara mandi junub yang sempurna. Nomor 1, berniat mandi secara sempurna di dalam hati. Berniat mandi secara sempurna, ada kalimat di sini yang tidak ada di terjemahan itu. Li raf'il hadatsil akbari wal asghari. Untuk mengangkat hadas kecil dan besar. Untuk mengangkat hadas besar dan kecil. Kemudian ada yang perlu distabiloi di situ, kata-kata dalam hati. Maka tidak perlu dan tidak harus mau masuk kamar mandi ngomong dulu nawaitu al-ghusla li rafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Ketika antum ambil handuk misalnya, ditanya istrinya, kenapa mau mandi? Iya mau mandi. Kan tadi malam, oh iya kata istrinya, lupa. Waktu ambil handuk, ditanya mau mandi. Kalau ditanya lagi, mandinya mandi apa? Jawabannya apa? Mandi junub. Itu sudah menunjukkan bahwa kita telah berniat dalam hati, kita mau mengangkat hadas besar. Bisa dipahami? Nah. Jadi berniat itu dalam hati saja, tidak perlu dilafazkan. Nah. Yang kedua adalah menyebut nama Allah, yakni dengan mengucapkan bismillah. Hal itu pun didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Hadisnya ada di bab wudu. Tapi tidak perlu kita pindah ke bab wudu, nanti kelamaan. Yang penting untuk dicatat di situ, baca bismillahnya di mana? Yang terbaik wallahu alam adalah sebelum masuk kamar mandi bismillah dulu. Supaya tidak bismillah dalam kamar mandi. Sebaiknya basmalah sebelum masuk WC. Kalau lupa bagaimana? Sudah buka baju lagi, udah mau kamar mandi, lupa ini. Perlukah keluar lagi? Repot. Maka jawabannya tidak perlu keluar lagi, karena basmalah ini sebenarnya hanya sunnah saja, bukan wajib. Sebagian ulama membolehkan baca basmalah tapi dalam hati dan tidak bicara bismillah, karena itu namanya mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi, dan itu dimakruhkan, dibenci. Nah, jadi sebaiknya basmalah di luar WC sebelum kita masuk. Kalau lupa, basmalahnya di hati aja. 3. Yang ketiga, dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Ya, cuci tangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, mencuci kemaluan dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Setelah cuci tangan, pakai tangan yang kiri untuk mencuci kemaluan. Dan siapa tahu di situ ada najis. Saya pengen tahu kira-kira najis apa? Air madhi. Air apa? Madhi. Bukan mani. Kalau mani suci atau najis? Sudah berlalu ya pembahasannya di sini. Yang najis yang mana? Yang madhi. Biasanya kan kalau baru memulai, yang belum nikah dosa pikir. Ya. Kalau baru memulai, biasanya kan yang keluar apa? Madhi dulu. Nah, madhi bisa jadi kena di paha, bisa jadi kena di sekitar kemaluan, maka itu dicuci. Nah, pakai tangan apa? Tangan kiri. Kelima, meletakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci, seraya menggosok-gosokkannya secara baik, kemudian membasuhnya. Hal demikian itu didasarkan pada hadis Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, atau menggosok-gosokkannya di tembok, kemudian membasuhnya dengan air. Hal ini didasarkan pada hadis Maimunah radhiyallahu anha, atau membasuhnya dengan air sabun. Ya. Setelah tangan kiri ini mencuci kemaluan dan membersihkan sekitarnya,
maka si tangan kiri ini digosok ke tembok. Hanya saja sebagian ulama kita mengatakan di zaman dulu orang temboknya itu tembok batu dan tanah. Adapun di zaman sekarang orang temboknya keramik. Ya. Maka kalau mau digosok di keramik, yang ada ini yang bersih bukan tangannya, si keramiknya. Gitu. Beda kalau temboknya tembok batu, ya kan, yang tidak diaci. Ketika digosok-gosok gini bisa bersih tangannya. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat sebenarnya tujuan gosok di tembok itu adalah membersihkan tangannya. Maka segala sesuatu yang sekiranya membersihkan tangan maka boleh dipakai. Contohnya air sabun. Maka kalau di rumah kita isinya keramik, maka tidak perlu gosok di keramiknya. Cukup ambil sabun lalu cuci tangannya. Karena dengan mencuci tangan pakai sabun, tujuan gosok-gosok ini bisa tercapai. Yang keenam adalah berwudu secara sempurna seperti layaknya wudu untuk salat. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jika mau, dia boleh berwudu dengan wudu untuk salat dan mengakhirkan kedua kakinya sampai ke akhir mandi. Hal itu didasarkan pada hadis Maimunah radhiyallahu anha. Selanjutnya, rangkaian mandi yang sempurna ini adalah kita wudu setelah cuci tangan pakai sabun, kita wudu yang wudunya sama persis dengan wudu salat. Tapi kita juga boleh memilih, boleh wudunya itu kakinya ditunda. Jadi hanya sekedar kumur, kemudian cuci muka, cuci tangan sampai siku, mengusap kepala, nah kakinya nanti aja. Boleh cuci kaki, boleh kakinya ditunda. Kapan ditundanya? Nanti di akhir wudu baru dicuci. Nah, bisa dipahami? 7. Memasukkan jari-jari ke dalam air, lalu menyela-nyela rambutnya sehingga menyentuh kulit kepalanya. Selanjutnya menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 genggam dengan menggunakan kedua tangannya. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, yang dimulai dengan kepala sebelah kanan, dilanjutkan dengan sebelah kiri, baru kemudian bagian tengah. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita tidak berkewajiban untuk menguraikan rambutnya untuk mandi janabah. Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Disunahkan menguraikannya untuk mandi karena haid. Hal tersebut didasarkan pada hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Setelah wudu, rangkaian ke-7 adalah mengambil air dengan menggunakan tangan, dituangkan ke kepala, lalu bagian kepala kanan digosok-gosok. Nah, cuma sampai kalau di kita hari ini biasanya tidak sedikit yang pakai shower. Ya, maka tidak usah juga dari shower dituang ke tangan dulu baru ke kepala. Langsung aja kepalanya di bawah shower. Kenakan yang bagian kanan dulu, lalu digosok-gosok. Apa tujuannya gosok-gosok? Supaya kulit kepalanya kena. Ingat, tadi di awal saya bilang mandi itu minimal 2. Satu niat, satunya apa? Meratakan air ke tempat yang bisa dijangkau air. Salah satunya adalah kulit kepala. Nah, kulit kepala ini bisa dijangkau kalau digosok-gosok dengan jari. Setelah yang kanan, kemudian yang kiri. Kepala kanan lalu kepala kiri. Digosok-gosok juga. Di sini ada keterangan untuk perempuan mandi junubnya ini kalau karena berhubungan badan atau karena mimpi, maka kepangannya kalau rambutnya panjang harus dibuka. Tidak perlu dibuka, terbalik. Kalau dia mandi junubnya karena junub, maksudnya karena berhubungan atau karena mimpi, maka tidak ada kewajiban untuk melepas kepangan. Tapi kalau mandinya adalah karena haid, maka kepangannya harus dibuka. Kepangannya hendaknya dibuka. Ya, di sini dikatakan yustahabbu, disunahkan untuk dibuka.
Begini teman-teman, kenapa kok dibedakan? Ya, saya dulu waktu awal-awal mendapatkan faedah ini, saya itu bingung. Kenapa ya harus dibedain ya? Nah, setelah baca, sehingga entah kitab apa, saya sudah lupa. Oh, baru paham. Kalau mandinya mandi haid, itu kan sebulan sekali doang. Ya tidak? Makanya disuruh gerai itu rambutnya, kepangnya dilepas. Airnya dikenakan semua ke rambutnya. Kenapa? Karena nggak sulit. Mandinya cuman sebulan sekali. Kalau haid. Beda dengan mandi junub karena misalnya berhubungan suami istri. Itu bisa mandi 3 kali sehari. Paham? Makanya tidak ada kewajiban kalau untuk mandi yang karena junub. Karena kalau setiap kali dia ngepang, terus suaminya minta lagi pagi misalnya. Nanti dibuka lagi. Habis itu dikepang, sore suaminya pulang kerja, mandi lagi. Habis itu dikepang lagi. Malam, suaminya minta lagi. Lalu kepang lagi. Buka tutup, buka kepang gitu kan. Ini merepotkan si akhwat, perempuan. Maka dengan demikian, sebagian ulama mengatakan, untuk mandi junub yang junub karena berhubungan, maka tidak ada kewajiban buka-buka kepang. Tapi kalau karena haid, maka buka kepang. Kedelapan. Kedelapan, mengguyurkan air ke kulit kepala dan seluruh bagian tubuh. Hal itu didasarkan pada hadis Maimunah dan Aisyah radhiyallahu anhuma yang dimulai dengan tubuh bagian kanan baru kemudian sebelah kiri. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat suka mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam segala kesibukannya. Selain itu juga harus benar-benar memperhatikan pembasuhan ketiak, anggota tubuh yang terpencil dan pangkal paha. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha serta menggosok-gosok badan karena tujuan bersuci itu tidak tercapai tanpanya. Ya. Yang kedelapan, setelah gosok-gosok kepala, maka sekarang gosok-gosok badan. Caranya guyurkan air dari atas kepala menuju badan. Kalau pakai shower, maka tinggal kasih aja badan kanannya. Buka showernya lalu kenakan di bagian kanan. Di sini dikatakan yabda'u bi syiqqihi al-ayman tsumma al-aysar. Mulai dari semua bagian kanan badan. Berarti kalau antum di bawah shower, mata antum ginikan dulu. Kupingnya. Daun telinganya gosok-gosok. Belakang daun telinganya gosok-gosok. Leher kanan, pundak kanan, ketiak kanan, turun ke selangkangan kanan, belahan bokong belakang kanan, kemudian paha kanan, belakang paha yang bersebelahan dengan betis itu apa namanya? Belakangnya lutut, oh iya, susah betul. Belakangnya lutut digosok di bagian kanan. Kemudian lututnya, jari jemarinya. Setelah yang kanan-kanan selesai, maka mulai yang kiri-kiri. Ya, berarti mata kiri, hidung-hidung kiri, kemudian telinga kiri, kemudian leher, pundak kiri, ketiak kiri, selangkangan kiri, sampai terus yang kiri-kiri. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi dahulu sangat senang untuk mendahulukan yang kanan-kanan dalam memakai sandal, saat bersisir, saat bersuci, dan segala urusan beliau yang baik. Beliau akan mendahulukan yang kanan. 6. Di buku terjemahan ada kata-kata Nabi sangat suka mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam segala kesibukannya. Berikan catatan di atasnya, dalam segala kesibukannya yang baik. Dalam segala kesibukannya yang baik. Ada pun yang buruk-buruk, maka Nabi akan mendahulukan yang kiri. Contohnya cebok. Maka beliau akan menggunakan tangan kiri.
Juga dikatakan di sini wa ya'tani bi ghuslil ibtain. Hendaknya memperhatikan menggosok dua ketiak dan juga usulil fakhidzain, pangkal paha, maksudnya selangkangan. Ya, karena sebagian orang ada yang karena buru-buru akhirnya cuma mandi gini-gini saja, ketiaknya ternyata masih kering. Padahal kewajibannya mandi yang saya katakan tadi, kewajiban mandi itu dua. Satunya niat, satunya apa tadi? Meratakan air ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan air. Ketiak bisa tidak dijangkau? Pada dasarnya bisa. Maka kalau ada orang mandi tapi ketiaknya nggak basah karena saking buru-burunya, lalu dia pergi ke masjid sholat subuh, maka sholatnya tidak sah. Karena ada bagian kulit yang tidak kena air. Juga yang rawan tidak kena air adalah selangkangan. Apalagi kalau ya orangnya gemuk. Biasanya kan kalau selangkangan orang gemuk tebel gitu kan. Ada bagian yang susah dijangkau, kecuali kalau tangannya ini mengusap ke dalam baru kena. Ya, maka itu harus dilakukan. Kadang-kadang juga untuk orang yang gemuk, mohon maaf, bokong. Kalau dia tidak jongkok, maka bagian ujung duburnya tidak kena air. Maka dia juga harus mungkin bisa jadi jongkok dulu, kemudian digosok pakai jarinya. Paling tidak dalam keadaan berdiri dia jangkau dengan jarinya supaya bagian bokongnya itu kena air. Ingat, di mana ada bagian tubuh yang bisa terjangkau harus dijangkau. Kalau tidak maka mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah maka sholatnya tidak sah. Yang ke-9. Yang ke-9 adalah berpindah ke tempat lain lalu membasuh kedua kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah radhiyallahu anha. Yang terbaik adalah tidak mengeringkan anggota tubuhnya dengan handuk. Hal itu didasarkan pada hadits Maimunah radhiyallahu anha. Selain itu, dia tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Tidak boleh terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Tadi waktu menyebutkan poin tentang wudu, saya sebutkan kaki boleh langsung dicuci, boleh ditunda sampai akhir. Betul? Nah, di bagian akhir nomor 9 ini dikatakan berpindah ke tempat sebelahnya atau di dekatnya, dari tempat yang dia berdiri sekarang ini untuk mencuci kaki. Beri catatan di situ bagi yang belum cuci kaki. Kalau tadi mandinya sudah cuci kaki, maka tidak perlu pindah tempat. Dan yang demikian berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha. Ya. Disebutkan di catatan kaki. Yang terbaik adalah tidak mengeringkan anggota tubuhnya dengan handuk. Hal itu didasarkan pada hadis Maimunah radhiyallahu anha. Dikatakan di sini wal afdalu alla yunashshifa a'dha'ahu fil ghusl. Yang terbaik adalah tidak menyeka atau tidak berhanduk. Hanya saja wallahu a'lam, saya pernah dapati penjelasan sebagian masyayikh bahwa memang Nabi SAW pernah mandi, lalu Maimunah membawakan Nabi handuk. Ketika Maimunah bawakan handuk, maka Nabi menolak, lalu menyeka badannya dengan tangan. Sebagian ulama ada yang berpendapat, oh berarti kalau habis mandi itu sebaiknya tidak usah handukan. Namun pendapat yang lain mengatakan begini, Maimunah datang membawakan Nabi handuk itu karena kebiasaan Nabi justru berhanduk. Hanya saja mungkin ketika itu Nabi mandi tapi mandinya tidak begitu basah. Jadi Nabi hanya menyeka dengan tangan dan itu sudah cukup bagi beliau. Tapi tidak bermakna kemudian yang lebih sunnah adalah tidak pakai handuk. Ya, jadi kita bisa katakan sebagian ulama mengatakan justru kebiasaan Nabi berhanduk. Ala kulli hal kita sendiri dalam praktek sehari-hari biasanya berhanduk. Ya kan?
Apalagi kalau ndak handuk nanti diolok. Kok bisa? Misalnya antum baru nikah, terus antum nginap di rumahnya mertua. Subuh-subuh antum mandi, terus mertua antum lihat antum kok basah-basah rambutnya. Nah, itu ada mencurigakan gitu ya. Bisa jadi antum diolokin, hihi, gitu kan. Tapi kalau berhanduk kan kering tuh rambutnya, bisa pakai peci. Ya, maka ini biasanya orang berhanduk. Sedikit lagi. Lanjut. Selain itu, dia tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air, tidak boleh terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Demikian itulah proses mandi yang sempurna. Selain itu ada peringatan di sini, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti ya misalnya karena dipakai shower, ya, kemudian sebenarnya sudah cukup 3 kali malah dilebih-lebihkan 4 kali, 5 kali. Gitu. Contoh yang lain misalnya lagi gosok-gosok kepala, gosok-gosok badan, ini showernya dimatiin dulu. Sebagian orang tuh gosok kepalanya, showernya jatuh ke lantai, airnya maksudnya. Jadi dia boros. Mari kita coba praktekkan ya. Ya antum membayangkan aja lah gimana caranya antum mandi junub. Kita buka dari nomor 1 lagi. Tata cara mandi junub yang sempurna. Tapi coba teman-teman jawab dulu. Mandi junub yang paling minim. Ada berapa komponennya? 1, niat apa? Mengangkat hadas besar. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau air. Saya mengatakan yang bisa dijangkau air. Karena ada mungkin bagian-bagian tubuh yang tidak bisa dijangkau dengan air. Contoh, ada luka bakar di plester, itu nggak perlu dibuka. Oh, dibuka ini kan katanya harus meratakan air di seluruh tubuh. Tunggu dulu. Yang bisa dijangkau dengan air. Ada pun yang tidak bisa, seperti luka yang kalau kena air nanti malah tambah rusak, maka ini biarkan saja. Cukup diusap. Kemudian mandi yang sempurna. Pertama apa? Niat apa? Mengangkat hadas besar dan kecil. Diucapkan atau di hati saja? Yang kedua apa? Baca bismillah. Di mana bacanya? Sebelum masuk kamar mandi. Kalau lupa, cukup dalam hati. Yang ketiga, cuci tangan. Berapa kali? 3 kali. Yang keempat, cuci kemaluan. Pakai tangan apa? Tangan kiri. Setelah itu tangan kirinya diapain? Digosok di dinding. Tapi tidak harus di dinding. Boleh diganti dengan apa? Pakai sabun. Berikutnya, wudu. Wudunya seperti wudu sholat. Kakinya bagaimana? Boleh langsung dicuci, boleh juga nanti belakangan diakhirkan. Berikutnya, cuci kepala. Yang mana dulu? Yang kanan. Digituin aja, dibasahin atau diapain? Disela-sela pakai jari. Setelah kanan, lalu kiri. Kalau perempuan mandi haid, haruskah dibuka kepangannya? Sebaiknya dibuka. Tapi kalau misalnya perempuan ini pengantin baru, tapi pakai kepang, haruskah dibuka kepangannya? Apa yang bikin beda? Karena kalau haid, mandinya itu hanya sekali-sekali sebulan. Sedangkan mandi karena junub bisa berulang kali dalam sehari. Maka untuk supaya si akhwat itu tidak repot, maka dia caranya tadi seperti itu pembedaannya. Selanjutnya, cara mandi junub, guyur air ke seluruh badan. Tapi yang didahulukan yang bagian apa? Kanan. Apa yang harus diperhatikan? Bagian-bagian tubuh yang susah dijangkau air harus disela-sela. Contohnya ketiak,
selangkangan sama bagian pangkal dubur. Yang kesembilan, kalau dia belum cuci kaki waktu wudhu, maka pindah tempat. Setelah pindah tempat ngapain? Cuci kaki. Nah, harus sebaiknya berhanduk atau tidak berhanduk? Sebaiknya handukan atau tidak berhanduk? Ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan sebaiknya tidak usah berhanduk karena Nabi menolak handuk yang dibawakan Maimunah. Sebagian lagi mengatakan sebaiknya berhanduk karena Maimunah bawakan handuk itu menunjukkan kebiasaannya Nabi handukan. Nah, jadi coba lihat teman-teman, ada satu hadis, hadisnya sama-sama Maimunah bawain handuk, itu sudut pandang ulama bisa beda. Ya. Maimunah bawakan handuk, Nabi menolak. Ada yang bilang kalau gitu nggak usah pakai handuk. Sebagian lagi justru mengatakan justru Nabi biasanya berhanduk, makanya Maimunah sampai bawakan. Cuma ketika itu Nabi menolak karena alasan bisa jadi airnya ketika itu hanya sedikit. Nabi tidak membutuhkan handuk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.